Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait materi hukum jarimah dalam Islam. Jarimah dalam hukum pidana Islam merupakan suatu bentuk kejahatan yang berakar dari pelanggaran terhadap perintah ilahi. Penetapan suatu perbuatan sebagai jarimah tidak hanya mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan terhadap individu atau masyarakat, tetapi juga menilai sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penanganan terhadap jarimah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki, menjaga, dan menegakkan keadilan yang bersifat duniawi sekaligus ukrawi. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana hanya karena melanggar norma tertentu. Agar suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana menurut syariat Islam, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur pokok yang menunjukkan bahwa tindakan ini benar-benar merupakan kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jarimah mempunyai 4 unsur utama yang berfungsi sebagai landasan dalam menilai keabsahan suatu proses penjatuhan hukuman serta menjamin adanya keadilan bagi pelaku maupun korban. Unsur pertama ada unsur legalitas. Unsur legalitas berarti suatu perbuatan yang hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila terdapat dasar larangannya secara jelas dalam sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan ijma ulama yang sahih. Prinsip ini sejalan dengan kaidah la rajimah wala ukuba ila bin nash, yang berarti tidak ada kejahatan dan tidak ada hukum yang tanpa adanya dalil yang sah. Artinya, seseorang tidak dapat dikenai hukuman atas perbuatan jika tidak ada nas syar'i yang secara tegas menyatakan sebagai larangan. Prinsip ini penting untuk menjaga kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa semua hukum memiliki dasar hukum yang kuat. Kedua, ada unsur material. Unsur material merujuk pada adanya perbuatan konkret yang nyata yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif seperti mencuri, membunuh, atau menuduh tanpa bukti, maupun tindak pasif yang menolak kewajiban yang diperintahkan syariat. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut harus menimbulkan akibat hukum yang baik terhadap individu lain maupun terhadap ketertiban masyarakat. Dengan adanya unsur material, suatu jarimah dapat dibuktikan secara objektif dan tidak semata-mata berdasarkan dugaan atau niatan tersembunyi saja. Ketiga, ada unsur subjektif atau moral. Dalam hukum pidana Islam, niat merupakan bagian penting dari pertimbangan kejahatan. Banyak hadis Nabi yang menekankan pentingnya niat, seperti sabdanya, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Oleh karena itu, unsur subjektif mencakup adanya kesengajaan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Seorang pelaku harus memiliki motivasi sadar untuk melakukan tindakan melawan hukum bukan karena kelalaian semata atau ketidaktahuan. Misalnya, orang yang mencuri karena terpaksa kelaparan bisa jadi tidak diperlakukan sama dengan orang yang mencuri karena keserakahan. Unsur keempat ada unsur pertanggungjawaban hukum. Agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana, ia harus memiliki kapasitas hukum atau ahliyah, yaitu kelayakan untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya. Dalam hukum Islam, pertanggungjawaban hanya dapat dibebankan kepada individu yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, yaitu orang yang sudah balik, berakal sehat, dan bertindak atas kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan atau dalam kondisi hilang kesadaran. Anak-anak kecil, orang gila, atau melakukan tindakan tertentu tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh. Itu saja video penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.